Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Ajakan Juru Selamat. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam bahasa aslinya, kata letih lesu memiliki arti karena bekerja dengan keras, bersusah payah sehingga menjadi letih dan capek secara fisik. Sedang kata berbeban berat dalam bahasa aslinya memiliki arti spiritual anxiety atau kecemasan spiritual seperti khawatir, cemas, stres, bahkan depresi. Saat itu bangsa Israel sedang di bawah jajahan bangsa Romawi. Mereka hidup tertekan baik secara fisik maupun mental. Mereka menanti-nantikan Sang Mesias agar dapat membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Jika kita melihat kondisi saat ini, masa pandemi yang belum selesai, kita menanti-nantikan kapan pandemi ini selesai. Pandemi yang berkepanjangan mengakibatkan orang merasa lelah. Mereka bekerja dengan keras, tetapi hasil yang didapat tidak sesuai. Bahkan situasi yang ada, sakit, kematian, membuat orang menjadi ketakutan dan khawatir. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita semua. Firman Tuhan berkata, Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan adalah sesuatu yang dinantikan oleh setiap orang. Bagaimana caranya agar kita menerima kelegaan yang sejati? Yang pertama, datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari responi undangan Tuhan. Tuhan memanggil kita yang sedang dalam pergumulan. Tuhan memanggil kita yang merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Ia memanggil kita untuk melepaskan kita dan menolong kita. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan, tunduk dan bergantunglah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita mendapatkan kelegaan, kita harus datang kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk adalah sebuah beban yang terbuat dari kayu yang diletakkan di leher kerbau agar kerbau dapat membajak sawah. Dalam terjemahan lain, ayat ini dikatakan tunduk dan bergantunglah kepadaku. Kita akan belajar bersama-sama. Kata tunduk berarti patuh, taat. Kuk ini dibuat dari kayu, tapi dibuat dengan sedemikian rupa agar tidak menyakiti si kerbau. Tetapi bisa kita bayangkan jika kerbau ini tidak mau tunduk. Jika ia meronta dan bergerak ke kanan ke kiri, tentu hal ini akan menyakiti si kerbau. Sama dengan kita, kuk yang Tuhan pasang sudah Tuhan buat sedemikian rupa untuk tidak menyakiti kita. Tetapi jika kita meronta, jika kita melawan, milikilah penundukan diri, tunduk pada pimpinan Tuhan, tunduk pada pimpinan Roh Kudus, miliki hati yang mau tunduk dan mau dibentuk seturut dengan rencana Tuhan.
Sebab di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sedang kata bergantung memiliki arti berpegang pada sesuatu yang lebih tinggi, bersandar pada sesuatu yang lebih kuat. Saat kita lelah berjalan, saat kita capek berjalan, dan kita menemukan sebuah tembok untuk bersandar. Ketika kita bersandar, kita dapat merasakan sakit di punggung kita akibat lelah berjalan dapat berkurang saat kita bersandar. Seakan-akan beban itu pindah dari punggung kita ke tembok kokoh di mana tempat kita bersandar. Saat kita lelah melakukan aktivitas kita dan kita mendapati sebuah bangku, saat kita duduk di bangku itu, kita merasakan segala keletihan kita hilang karena kita bersandar di bangku itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sepakat, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, dan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang diam di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tuhan ingin kita bersandar sepenuhnya pada Dia, Allah kita yang besar, Allah kita yang memiliki kuasa yang besar. Karena itu, jangan lagi kita bergantung pada kekuatan kita yang terbatas. Jangan lagi kita khawatir, tetapi bergantunglah sepenuhnya pada Tuhan kita yang besar. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini dengan jelas mengatakan nyatakanlah keinginanmu. Seringkali kita lebih memperkatakan kekhawatiran kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan perkatakan kekhawatiranmu, tetapi mari kita memperkatakan. Mari kita nyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan kepada Allah. Sebab kita memiliki Allah yang besar, Allah tempat kita bersandar, sanggup menopang beban kita dan memberikan kelegaan. Judul perikop ini adalah ajakan juru selamat. Ini adalah bentuk inisiatif Allah, menyatakan kerinduan Allah di dalam Kristus untuk memberikan kelegaan yang sejati bagi setiap kita orang percaya. Kita dapat menikmati kelegaan yang sejati saat kita datang kepada Yesus, saat kita mau tunduk dalam proses dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kelegaan sejati hanya ada di dalam Yesus. Kami mau taat dalam proses. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Menteriakan firman-Mu, Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.